wabarakatuh. Kita mulai kembali, kita buka lagi kelas kita ya setelah tadi. Baik, Pak. Isoma, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan yang tadi sempat terhenti. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, jadi simbiosis atau antara politik ya, itu punya satu irisan ya, atau punya satu simbiosis yang menghubungkan kedua 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 kepentingan inilah gitu ya. Nah, hukum tentu memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban bagi subjek-subjeknya. Ya, itu yang menjadi ketentuan ya umum atau ketentuan dasar ya yang dimiliki dalam setiap kepastian hukum ya atau ketetapan hukum ya. Jadi ada semacam keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek-subjeknya ya. Tadi yang kita sudah banyak bahas mengenai peraturan perundang-undangan itu kan memberikan ruang ya sesungguhnya ya kepada subjek-subjek hukum itu sendiri ya terhadap hak dan kewajiban. Sementara politik ini merupakan berintikan kepentingan dan tujuan ya. Nah, tentu sangat tergantung dari penguasa yang menjalankan atau yang sedang menjalankan pemerintahannya. Kenapa? Karena mereka lah yang menjadi aktor ya dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Nah, harmonisasi ini yang kemudian harus menciptakan tujuan akhirnya ya, ultimate goal-nya kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah di batang tubuhnya, di preambulnya itu, di pendahuluannya itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mensejahterakan kehidupan masyarakat, ya, menjaga ketertiban dunia dan lain sebagainya. Ini menjadi semacam tujuan dasar ya ke bernegara kita, ya, di bangsa Indonesia ini, sehingga kepentingan hukum dan kepentingan politik itu menjadi satu kesatuan ya yang tidak terpisahkan ya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Ya, sekali lagi, hukum memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi subjek-subjeknya, sementara politik itu menunjukkan atau substansi ya, dasarnya itu adalah untuk menjaga kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai, terutama oleh aktor negara ya dalam hal ini pemerintah yang berkuasa dengan segala dinamika yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi ini semacam gambaran ya bagaimana simbiosis hukum dan politik tersebut. Nah, kalau kita lihat juga persandingan politik hukum ini, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, ada dua pola yang kita bisa bandingkan ya, yang sesungguhnya sebenarnya juga sama pada intinya, yaitu model Suwoto ya, yang ini merupakan model yang dikenal di dalam negeri, dan model Hans Naviaski ya, yang juga dikenal dalam hukum sebagai salah satu akademisi ataupun pakar politik hukum yang terkenal. Nah, pada intinya itu adalah itu seperti gambar piramida, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, seperti gambar piramida di mana semakin ke atas itu semakin itu menjadi semacam menjadi semacam puncaknya, ya puncaknya, ya karena dialah yang membawahi atau yang melingkupi semua peraturan yang ada di bawahnya. Jadi makro atau peraturan dasarnya inilah yang kita kenal sebagai pembukaan dan juga batang tubuh yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi polanya itu ya, pola pendekatannya itu adalah ini yang kemudian menjadi landasan konstitusi lah ya, landasan konstitusi kita bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya ya itu
undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sifatnya peraturan-peraturan strategis, ya, dalam bentuk undang-undang, ya, dalam bentuk undang-undang. Jadi turunannya itu ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang. Misalkan dalam contohnya ya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengatur tentang keuangan negara misalkan, ya, mengatur tentang keuangan negara di mana APBN itu diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden, dan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tetapi turunannya, ya, peraturan strategisnya itu dibuat dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Contohnya itu ya, tentang keuangan negara, di mana di situ diatur ya bagaimana cara mengelola keuangan negara melalui APBN misalkan, ya, melalui APBN. Atau misalkan juga kalau kita mau menghubungkan ya di Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara misalkan. Nah, implementasinya ke bawah. Nah, sekarang kan sudah ada Undang-Undang Fakir Miskin, ya, Undang-Undang Fakir Miskin, dan juga bisa juga dikaitkan dengan Undang-Undang Zakat, ya, karena salah satu asnaf ya dalam zakat itu ya penerima zakat itu adalah diantaranya kategori fakir dan miskin. Nah, ini pengejawantahan ya atau implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwasanya di pasal 34 itu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu contohnya ya, bagaimana satu payung hukum besar ya, secara konstitusi kita, nah kemudian dijabarkan dalam undang-undang di bawahnya ya, yang kemudian menjadi peraturan strategis ya, peraturan strategis dalam bentuk undang-undang. Nah, turunannya lagi yang paling rendah itu adalah peraturan operasional, ya, yang menerjemahkan atau menjadi peraturan operasional daripada undang-undang. Contoh peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah itu adalah turunan daripada undang-undang. Peraturan presiden atau Perpres, ya, yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah. Kemudian ada Perda, ya tadi yang disampaikan sama Mbak terhadap Perda Batam tadi misalkan. Nah, itu dalam bentuk Perda. Itu yang lebih mikro, ya, yang lebih operasional sifatnya, ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi persandingan politik hukum itu atau politik hukum itu, ya, yang tujuannya adalah bagaimana membuat satu aturan main, ya, melegalkan satu ketentuan yang nantinya bisa digunakan oleh pemerintah ya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan strategis di dalamnya. Jadi ini tidak murni ilmu hukum ya, dan juga tidak murni ilmu politik, walaupun dia masuk ke ranah ilmu hukum tadi dikatakannya, hukum tata negara lebih tepatnya. Jadi hal-hal yang strategis itu kemudian dibuat ke dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya, jadi ada dua pendekatan ya yang kita gunakan nantinya. Konsep politik hukum ini atau politics law ini, politics of law ini bisa digunakan untuk analisis dan juga bisa digunakan untuk pembentukan hukum. Nah, ya. Nah, jadi bagaimana polanya, pendekatannya? Kalau dia digunakan dalam hal sebagai analisis, sebagai alat analisis, nah makanya nanti hukum itu nanti dilihat dalam perspektif satu, ranah klasik misalkan, ya, ranah klasik, ya. Yang kedua dipandang secara institusional. Nah, nanti kita coba lihat apa tuh yang dimaksud ya. Yang ketiga secara kekuasaan, ya. Yang keempat secara fungsional. Yang kelima secara konflik. Nah, siapa yang ada konflik ya tentu ada konflik ya, tentu ada dalam proses pembentukan hukum itu pasti ada di tengahnya ada konflik-konflik tertentu yang yang terjadi. Nah, tetapi dalam konsep pembentukan hukum, nah ya, kesemuanya tadi, analisa-analisa tadi, klasik, fungsional, kekuasaan, institusional, dan konflik, nah inilah yang kemudian diharmonisasi atau dipadukan ya dalam bentuk ketetapan hukum tadi, ya, dibuat tadi ya analisanya ya, dibuat naskah akademisnya ya, sehingga nanti
bisa berwujud ya berbentuk apa namanya produk-produk hukum ya yang kemudian diterjemahkan atau dibuatkan dalam bentuk peraturan perundang-undangannya ya dalam bentuk politik hukum tadi ya apakah dia membuat yang baru ya pasal-pasal baru undang-undang baru ya ketetapan baru atau dia mengevaluasi yang sudah ada ya mengevaluasi yang sudah ada atau mengamandemen ya yang sudah ada ya nah itu yang dilakukan ya sehingga nanti baru keluar dengan produk hukumnya ya jadi produk hukumnya itu tadi ya mulai dari undang-undang ya undang-undang dasar dulu kemudian undang-undang kemudian turun ke peraturan yang lebih operasional atau lebih teknisnya itu adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, ya sampai kemudian di level bawahnya peraturan daerah, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang digunakan sebagai. Nah, oleh sebab itu tadi Mbak Flamsiah tadi ya, Mbak apa namanya menyatakan bahwasanya naskah akademis itu juga harus berbasis kepada aspek ini, ya harus berbasis kepada aspek ini, ya ada ketentuan atau ada aspek klasiknya, institusionalnya, kekuasaannya, fungsionalnya, dan konfliknya. Sehingga perspektif hukumnya menjadi lebih komprehensif, ya, menjadi lebih komprehensif. Nah, di sini dikatakan klasik itu adalah upaya untuk merealisasikan kepentingan umum, ya. Nah, ini menjadi satu ketentuan klasik ya, yang sesuai dengan pandangan Plato dan Aristoteles. Ya, apa itu ketentuan umum? Selagi dia berdampak terhadap kepentingan masyarakat banyak. Ya, tadi dikatakan membentuk perda zakat, ya. Kalau memang dirasakan sudah sampai ke tahapan akan memberikan dampak dan pengaruh kepada masyarakat daerah, nah tentunya kepentingan klasiknya sudah terpenuhi, yaitu kepentingan merealisasikan kepentingan umum. Ya, kenapa ya? Karena bisa saja apa namanya banyak lembaga-lembaga zakat misalkan ya yang meresahkan lah misalkan gitu ya, yang tidak punya izin tapi beroperasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, begitu juga tadi ya, apa namanya, tadi dikatakan Mas Sukriyandi tadi ya, bagaimana zakat itu dianggap double tax dengan pajak gitu ya. Nah, kemudian terjadi harmonisasi, ya diharmonisasi, artinya apa namanya, zakat yang kita keluarkan itu bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Nah, itu ada kepentingan umum di sana, ya, makanya disebut dengan kepentingan klasik atau dimensi klasik. Yang kedua itu institusional, ya. Jadi tadi ya hukum itu dilihat dalam perspektif klasik, yaitu di mana ada kepentingan umum yang terdapat di dalamnya. Nah, yang kedua institusional apa itu? Bertalian dengan struktur kekuasaan, kewenangan negara, ya, kekuasaan dan kewenangan negara, ya, ada di situ diatur seberapa jauh struktur kekuasaan, artinya siapa yang berkuasa atau siapa yang menentukan apakah ini menjadi ranahnya pemerintah pusat atau menjadi ranahnya pemerintah daerah. Nah, itu ada pembagian itu ya. Undang-undang otonomi daerah, Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 33, 3233 ya, kalau nggak salah ya, 33, 3233. Nah, itu kan memang memberikan semacam guideline, panduan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat daerah. Secara pemerintahannya dia berbentuk otonom, ya, apa namanya pemerintahan yang otonom, tetapi secara hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dia sifatnya desentralisasi, ya, di mana daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Nah, itu struktur kekuasaan diberikan ruang kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri dan pemerintah karena dia masih memiliki kekuasaan yang besar maka diberikan semacam bantuan subsidi. Ya, makanya itulah yang menjadi konsep transfer ke daerah. Kalau teman-teman pernah dengar dalam APBN itu ada yang disebut dengan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, itu bentuk bagaimana daerah membagi kekuasaannya kepada daerah ya, sehingga desentralisasi fiskal itu di mana daerah akhirnya bisa mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan potensinya. Contoh daerah penghasil misalkan ya, minyak, batu bara ya. Dan itu dia punya hak untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak melalui dana bagi hasil. Ya, nah itu kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah. Atau misalkan pajak kendaraan, ya itu kan dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, pajak hotel dan restoran itu juga dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, jadi itu ada pembagian-pembagian kekuasaan dan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Nah, inilah yang disebut dengan aspek institusional. Ya, jadi nanti juga kira-kira bisa saja nanti ke depan
sebagian pajak-pajak pusat itu dilimpahkan ke daerah, karena sesungguhnya daerah lah yang punya wilayah. Ya, pusat kan nggak punya wilayah pada dasarnya gitu ya. Kalau kita rujuk kepada otonomi itu, dia hanya punya otoritas kewenangan dalam mengelola negara misalkan ya. Tetapi daerah sesungguhnya itu milik pemerintah daerah ya. Kenapa? Karena itu merupakan daerah otonomnya, daerah kekuasaan daripada pemerintah daerah. Makanya dipimpin oleh seorang gubernur, wali kota atau bupati gitu. Nah, jadi apa namanya? Inilah yang disebut dengan struktur kekuasaan, kewenangan negara ya dalam mengelola apa namanya, baik dalam mengelola pemerintahan maupun mengelola keuangan negara yang dalam hal ini kita menggunakan konsep desentralisasi fiskal. Nah, yang ketiga, kekuasaan, aspek kekuasaan, kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Ya, ini teorinya Machiavelli gitu ya. Jadi artinya apa namanya, kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan. Nah, ini tentu apakah ini juga menjadi salah satu bentuk aspek apa namanya nih, aspek hukum? Ya, tentu saja. Ya, tentu saja ya. Pemerintah yang sedang berkuasa tentu punya keinginan ketika memang dia masih punya kesempatan untuk kembali berkuasa, apakah itu dalam bentuk 2 periode ya. Nah, itu dia akan mencoba mencari bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaannya. Itu suatu hal yang wajar. Makanya aspek hukumnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Contoh misalkan ya, apa namanya, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemilu misalkan ya. Nah, ini kan juga dalam rangka bagaimana supaya terjadi apa namanya nih, kepastian dalam kekuasaan ya. Dengan adanya penyelenggaraan pemilu, nah tentu akan terbentuk satu proses politik ya, apakah nanti kekuasaannya berganti atau kekuasaan yang lama terpilih kembali misalkan. Nah, itu aspek-aspek kekuasaan yang juga dilegalkan dalam hukum ya, sehingga apa namanya, masyarakat kemudian mendapatkan kesempatan untuk memilih siapa nanti yang akan dia apa namanya, akan dia pilih atau dia tentukan ya, termasuk juga pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota ya. Nah, itu dalam rangka untuk mencari atau mempertahankan kekuasaan, tentu dengan cara-cara yang konstitusional, artinya tidak boleh melanggar hukum ya, tapi dengan cara-cara yang baik dan konstitusional. Nah, yang keempat tuh fungsional ya, yaitu kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh organ-organ pemerintah. Siapa itu? Kementerian lembaga ya, kementerian. Nah, mereka lah yang merumuskan kebijakan publiknya, misalkan kebijakan pertanian. Nah, siapa yang membuat ya, Kementerian Pertanian. Ya, mereka lah yang merumuskan atau membuat kebijakan terkait dengan pertanian ya. Atau kebijakan tentang apa namanya, tentang perikanan misalkan, atau tentang kehutanan misalkan ya. Nah, tentu dibuat kebijakan oleh kementerian terkait. Begitu juga dengan hal yang lain seperti pendidikan, agama, sosial, kesehatan ya. Jadi kementerian-kementerian teknis yang terkaitlah yang membuat. Jadi itu sifatnya bagaimana hukum dipandang secara fungsional ya. Karena apa yang mereka keluarkan atau hasilkan itu merupakan sesuatu yang legal ya. Sesungguhnya di mata hukum mereka punya hak untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang lebih teknis ya, atau yang di bawah kementerian lembaga tadi. Nah, yang terakhir, konflik dalam hal upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai yang diinginkan. Nah, ini itu biasanya ya tentu apa namanya, sesuatu yang bersifat, bisa saja bersifat ideologis. Nah, ini contohnya ya. Ini kita dalam contoh ya, dalam perspektif akademis lah gitu ya. Contohnya misalkan ada pihak-pihak yang menginginkan ya, contoh ya, membawa atau memperjuangkan ya identitas keislaman misalkan. Ya. Nah, itu bisa, silakan ya, ketika dia berkontestasi dalam pemilu nanti dengan membawa identitas keislaman ya silakan, nggak ada masalah. Selama dia dipercaya oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat ya sah-sah saja. Ya, selama itu tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi tidak boleh juga artinya memaksakan kehendak ya, menggunakan cara-cara yang tidak baik, atau pihak pemerintah yang berkuasa ya tadi ya
apa namanya menghambatlah gitu ya kebebasan demokrasi misalnya atau kebebasan menyatakan pendapat misalkan. Nah, itu juga tidak boleh. Tapi selama dilakukan dengan cara-cara konstitusional baik ya, tidak melanggar undang-undang, itu silakan saja. Akan selamanya akan terjadi semacam kompetisi lah ya, bukan pertentangan ya antara kepentingan-kepentingan politik identitas ya, dalam hal ini mewakili agama, etnik tertentu ya, atau suku tertentu, dengan politik-politik yang mungkin orang lebih mengedepankan aspek nasionalisme, artinya tidak membawa dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh agama. Ya, itu akan selalu ada pertentangan ya, dan nanti siapa yang akan mendapatkan banyak pengaruh, nah itu tergantung lagi kondisi masyarakat ya, apakah mereka yakin dengan apa yang dilakukan atau apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Nah, itulah yang disebut dengan konsep politik hukum ya, dalam perspektif analisis ya. Jadi kita bisa menganalisisnya. Nah, hukumlah yang membingkainya ya. Hukumlah yang membingkai semuanya ya, supaya tidak keluar koridor atau tidak keluar jalur. Nah, begitu juga dengan konsep politik hukum untuk pembentukan hukum. Ya, jadi aspek-aspek klasik, institusional, kekuasaan, fungsional, dan konflik itu dipadukan atau diharmonisasikan ke dalam bentuk hukum itu sendiri, ya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan peraturan perundang-undangan lah gitu, ya, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, ya. Nah, itulah yang menjadi konsep politik hukum ya, dalam kaitannya dengan bagaimana membangun aspek konstitusi ya, karena ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum tata negara ya. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian, kita sudah anggap selesaikan mengenai teori atau materi tentang politik hukum ya. Nah, yang kedua tentang kebijakan publik. Ya. Apa ini kebijakan publik dan bagaimana kaitannya dengan politik hukum? Ya. Kebijakan publik atau public policy ini adalah sebuah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan ya dalam negara, ya, mulai dari politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Nah, ya. Jadi ketika dia sudah berwujud peraturan perundang-undangan tadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, inilah yang digunakan oleh pemerintah ya sebagai dasar ya, sebagai aspek rule of the game, aturan main ya yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola negara atau untuk mengelola pemerintahannya ya di berbagai bidang kehidupan ya, dalam berbagai bidang kehidupan ya, mulai dari koridor politik misalkan ya. Nah, itu diatur tuh ya melalui undang-undang partai politik misalkan ya. Jadi tidak semua partai itu boleh mengikuti pemilu ya, ada tahapan-tahapannya, ada kriteria-kriterianya. Nah, itu kita bisa lihat di mana? Kita bisa dilihat undang-undang partai politik. Itu terkait dengan politik misalkan. Yang terkait dengan hukum juga begitu. Ya, ada ketentuan-ketentuannya walaupun kita masih menggunakan KUHP yang lama ya, KUHP peninggalan Belanda ya, tapi itu yang menjadi dasar dalam menetapkan seseorang ya menjadi tersangka ya, menjadi terdakwa, ketentuannya seperti apa ya, melakukan peradilan atau masuk ke pengadilan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam bidang ekonomi. Ya, bagaimana pemerintah mengaturnya ya tadi ada peraturan yang sudah dibuat dalam bentuk undang-undang cipta kerja, ada peraturan pemerintahnya, nah baru kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengikutinya. Ya. Nah, begitu juga dengan aspek sosial. Nah, jadi kebijakan politik ini, kebijakan publik ini merupakan boleh dikatakan kelanjutan ya daripada politik hukum yang tadinya sudah dibuat atau sudah disusun oleh pemerintah tadi. Nah, analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik. Jadi dari semua kebijakan publik yang ada itu ya dibuat formulasinya, alternatif-alternatif kebijakan publiknya itu, sehingga nanti dipilihlah yang terbaik. Inilah yang menjadi produk pemerintah. Ya. Dipilih yang terbaik yang kira-kira akan mendapatkan atau bisa mengatur, mengelola secara keseluruhan
Ya, kenapa ya? Karena hukum kan tidak terbatas. Artinya tidak hanya untuk orang Jawa saja, kan kita nggak pernah dengar kan? Hukum atau kebijakan pemerintah untuk orang Sumatera saja atau untuk orang Islam saja, kan tidak. Semuanya untuk warga negara yang itu mengikat, ya, mengikat. Tidak ada pembedaan. Undang-undang Cipta Kerja berlaku di Aceh, berlaku di Papua, berlaku di Jawa misalkan. Tidak ada pembedaan. Begitu juga dengan undang-undang zakat, berlaku di Medan, berlaku di Maluku, berlaku di Papua, berlaku di Bali. Contoh misalkan gitu ya. Jadi dia tidak mendikotomiskan, ya, tidak mendikotomiskan, ya. Jadi ini merupakan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah yang mencakup seluruh warga negara atau seluruh wilayah Republik Indonesia, ya. Jadi tidak parsial sifatnya, ya. Nah, begitu juga dengan pendapat yang lain mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, itu boleh-boleh saja. Artinya dalam hal ini pemerintah berkuasa, tanda kutip ya, memaksakan. Nah, itu menurut pendapat David Easton dalam sistem A Political Life. Ya, itu sah-sah saja, toh dia seorang akademisi melihat dalam perspektif mungkin ada terjadi di berbagai negara terjadi pemaksaan. Ya, atau tergantung selera daripada penguasanya. Ya, contoh misalkan Undang-Undang ITE itu kan banyak sekali kan mengandung pasal-pasal yang multitafsir gitu. Mungkin menurut opini publik tidak bersalah, mungkin ya. Tetapi setelah masuk ke pengadilan dinyatakan bersalah. Nah, jadi logika hukum sama logika publik harusnya itu sama, tetapi bisa jadi ada kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalamnya. Nah, ini itu bisa saja, karena itu dikatakan tadi bahwasanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Ya, jadi ada unsur intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Laswell dan Kaplan itu mengatakan kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Nah, itu sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi dampaknya itu adalah kepada seluruh masyarakat. Dia bisa sedikit memaksa. Kenapa? Karena supaya ini bisa dijalankan oleh seluruh masyarakat. Ya, kalau tidak memaksa nanti orang menganggap wah ini kan untuk orang Islam saja, atau ini untuk orang Jawa saja, atau ini untuk orang NTB saja misalkan. Padahal ketika dia berada di wilayah NKRI seharusnya ketetapan atau ketentuan hukum tersebut juga berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini beberapa pendapat lagi ya. Jadi kita memang berdasarkan kepada analisa dan juga pendapat tokoh. Jadi ini memperkuat ini kita sebenarnya ya. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Yaitu organ-organ pemerintah. Yang tadi sudah dikatakan ya, baik dalam dalam kementerian lembaga, ya, dalam kementerian atau dalam departemen yang ada. Jadi Thomas Day, ya, Understanding of Public Policy menyatakan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Ya, jadi undang-undangnya itu berlaku pada semua fase pemerintahan, ya. Tetapi kebijakannya itu bisa berbeda-beda, ya, tergantung style dan gaya penguasa pada waktu itu. Ya, bisa saja misalkan undang-undang undang-undang apa contohnya ya? Undang-undang zakat lah misalkan ya. Itu kan juga berlaku untuk seluruh pemerintahan kan? Tidak hanya zaman Pak Jokowi ini kan, tetapi juga sebelumnya zaman Pak SBY sudah berlaku misalkan ya. Nah, tergantung masing-masing kepala negara atau pemerintahan melihat apakah ini dikerjakan atau tidak. Nah, apakah ini diprioritaskan atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, apakah ada perbedaan ya, keberpihakan misalkan ya, terhadap ekonomi syariah, ekonomi Islam, baik di zaman pemerintahan sebelumnya, sama di zaman pemerintahan saat ini misalkan. Nah, itu Anda bisa nilai. Nah, itu menarik juga tuh untuk dijadikan tesis itu. Ya, analisis politik misalkan atau analisis kebijakan publik ya, antara pemerintahan Pak SBY dengan pemerintahan Pak Jokowi kan sama-sama 10 tahun tuh ya. Kalau nanti Pak Jokowi memang benar 10 tahun ya. Jadi terhadap pengembangan ekonomi syariah misalkan atau perbankan syariah. Nah, itu Anda bisa lihat tuh dalam berbagai aspek ya. Apakah seberapa banyak peraturan pemerintah yang dibuat untuk itu misalkan, itu salah satu contoh indikatornya ya.
seberapa banyak peraturan presiden yang mengatur hal itu, atau seberapa banyak peraturan menteri, ya, atau peraturan apa namanya daerah, ya, yang mengatur hal itu misalkan. Nah, itu kan bisa jadi ukuran-ukuran, ya. Semakin banyak aturan main yang dibuat, ya mungkin bisa saja kita katakan semakin responsif, semakin tinggi, dan semakin apa namanya care lah dengan perkembangan yang ada. Nah, itu kalau Arban sebagai ukuran dan menjadi contoh yang baik lah gitu ya. Nah, jadi dalam negara yang demokratis, kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat. Harusnya begitu. Ya. Jadi dalam negara demokrasi ini, kebijakan publik itu harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Ya. Nah, tetapi aspirasinya ini jangan boleh atau tidak sampai merugikan masyarakat yang sifatnya minoritas. Ya. Atau sebaliknya, kebijakan yang dibuat atau kebijakan publik yang dibuat jangan sampai merugikan pihak mayoritas. Bisa saja. Itu untuk bisa saja, tidak tertutup kemungkinan. Dalam. Ya, baik yang minoritas mau yang mayoritas ya, merasa dirugikan. Mau dibuka. Ya, bisa saja. Nah, tapi yang idealnya adalah seimbang. Ya, artinya mengakomodasi baik kepentingan minoritas maupun mayoritas atau terdapat titik keseimbangan lah. Ya, untuk kepentingan seluruh. Untuk orang luar ini, kalau kita kan GNH. Nah, sedangkan di negara yang belum demokratis terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Nah, ya, nah ini Anda silakan menilai lah, ya. Saya tidak mau mengarahkan lah gitu ya. Silakan dinilai apakah kita masuk ke dalam kategori negara demokratis atau negara yang belum demokratis, ya. Dan Anda tentu sudah bisa mengklasifikasikan juga ya beberapa negara yang kita lihat ya terjadi distorsi atau penghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Jadi ada gap gitu antara aspirasi masyarakat yang berkembang dengan pembuat kebijakan itu ada gap, ya, ada jarak, ya, sehingga itu yang membuat kadangkala kebijakan yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, ya, atau bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Ya, tapi bagi pemerintah mungkin melihat ada kepentingan politik tertentu, ya, dalam rangka macam-macam ya tadi ya, melanggengkan kekuasaannya atau mempertahankan kekuasaannya, ya, sehingga dia melakukan itu. Ya bisa saja, ya, tidak tertutup kemungkinan. Dan praktek itu tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, tapi juga banyak hal-hal tersebut. Mungkin Anda punya banyak contoh kalau menurut saya ya di daerah bagaimana tadi ya adanya gap antara aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya, nah itu menandakan bahwasanya proses demokratisasi itu masih berjalan, ya, atau masih terjadi transisi demokrasi lah gitu. Ya, kenapa? Karena lembaga-lembaga demokrasi yang seharusnya berjalan baik, berfungsi dengan baik, ini tidak berjalan, ya, atau masih sebatas apa namanya nih, masih sebatas institusional, kelembagaan, prosedural, ya, tetapi belum mencapai atau belum membentuk demokrasi substansial. Nah, ini menarik nih, ya. Anda bisa ini nih, bisa kembangkan nantinya. Jadi kita ini masih ya tidak kita lah ya. Ada negara-negara yang masih mengembangkan aspek demokrasi formalitas atau prosedural. Nah, prosedural itu seperti apa? Ya, dia demokrasi juga, tetapi hanya aspek-aspek prosedural saja yang diperhatikan. Contoh pelaksanaan pemilu, ya itu kan bagian dari demokrasi, ya benar. Nah, tapi itu aja yang diperhatikan, pemilunya tepat waktu, ya, berjalan dengan baik, ya, tahapan pemilu dilalui gitu. Jadi baru sebatas itu saja. Tetapi bicara tentang memberikan kebebasan berpendapat itu belum, masih dibatasi misalnya, atau masih dihambat, ya, atau berbeda pendapat, atau ada masyarakat yang melakukan kritik, nah itu dibungkam atau di apa namanya dihambat, nah itu menandakan bahwasanya kita masih atau negara tersebut masih menjalankan demokrasi prosedural, belum yang bersifat substansial. Nah ini menarik, itu silakan Anda amati. Dan itu terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga terjadi di pemerintah daerah, ya, terjadi di pemerintah daerah. Jadi prosedural saja. Nah, tidak berani dikritik, ya, takut terhadap kritik misalnya. Padahal kalau menurut saya, ya itu kan bagian dari aspirasi masyarakat yang mungkin tidak tersalurkan oleh mereka ke perwakilan-perwakilan mereka di DPR misalkan. Ya, mereka susah menjangkau ke sana, makanya apa namanya mereka melaksanakan secara sendiri gitu.
ya fenomena-fenomena di kita lah misalkan ya saat ini ya. Saya tidak mau menganalisa terlalu dalam ya, itu silakan Anda cermati. Misalkan aspek apa namanya bukan pertikaian lah, tapi permasalahan yang dihadapi oleh KPK misalkan, ya, permasalahan yang dihadapi oleh KPK misalkan. Nah ini kan sudah ada beberapa lembaga negara yang juga memberikan aspirasi, tetapi pemerintah pusat atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pembentukan atau dalam pengambilan kebijakan, nah itu kan tidak, artinya punya pandangan tersendiri gitu, ya, punya pandangan tersendiri, ya. Nah sehingga ya tadi proses pemecatan ya yang 56 itu tetap berlangsung, ya, walaupun sudah ada rekomendasi-rekomendasi dari beberapa lembaga untuk tidak melanjutkan, artinya mengembalikan mereka statusnya kepada penyidik atau pegawai KPK misalkan. Nah, tapi itu tidak diindahkan. Nah, itu hal-hal seperti tadi ya, sudah ada aspirasi masyarakat memberikan masukan ya dalam bentuk demo, tertulis ya di media massa, menulis, webinar, seminar dan lain sebagainya. Ya, tapi pemerintah tetap dengan pendirian. Ya, mungkin pemerintah punya alasan dan target-target tersendiri yang mungkin tidak tersampaikan kepada publik. Nah, disitulah tadi yang saya katakan pentingnya kebijakan publik itu disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat itu mengetahui ya apa yang menjadi tujuan dan sasaran daripada pemerintah sehingga itu benar-benar bisa difahami dan dimengerti oleh masyarakat. Nah, ada 3 tataran utama strata yang saling terkait ya, kadangkala sequential atau berurutan dan sekaligus saling mempengaruhi interdependensi fungsional ya. Yang pertama itu adalah tataran kebijakan atau policy making atau policy formulation. Ya, merumuskan kebijakan ya atau memformulasikan kebijakan. Yang kedua tataran pengaturan, law making atau regulation atau regelen ya. Yang ketiga tataran pelaksanaan, implementation atau eksekusi. Contoh misalkan tataran kebijakan ya. Nah, dalam tataran kebijakan ini ya tertulis dalam bentuk peraturan hukum, misalkan undang-undang ya, undang-undang dasar, undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Perda, Pergub dan lain-lain, maka di situ hukum berperan dan berfungsi mengatur ya dalam bentuk tataran kebijakan, policy ya. Nah, yang kedua itu dalam tatanan ya. Jadi di mana saatnya dia berbentuk kebijakan, di mana dia berbentuk pengaturan, di mana dia dalam bentuk tataran pelaksanaan. Ya. Nah, kalau dalam tataran kebijakan, ya itu tertulis dalam bentuk peraturan. Jadi kebijakannya itu tertulis dalam bentuk peraturan. Nah, itu sequential lah tadi ya. Artinya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, jadi kebijakan itu ditulis dalam bentuk aturan main. Ya. Kebijakan pengelolaan keuangan negara, nah itu ditulis dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kebijakan perbankan syariah, nah itu ditulis dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Ya. Nah, baru kemudian sifatnya apa ya? Sifatnya dia mengatur supaya teratur, supaya tidak keluar jalur, supaya tidak bertentangan, supaya tidak terjadi konflik dan lain sebagainya. Itu sifatnya mengatur. Nah, kemudian implementasinya apa ya tadi, eksekusinya atau tataran pelaksanaannya. Misalkan didirikanlah bank syariah. Ya, itu kan pelaksanaan kan? Sehingga dia berfungsi, sehingga dia bisa menghasilkan membantu masyarakat yang kekurangan dana ya. Nah, itu kan secara tidak langsung juga memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, itu ada di tataran implementasi ya. Jadi dia sequential dia, mulai dari tataran kebijakan, pengaturan dan pelaksanaan. Nah, ini saya percepat saja ya. Adapun teori kebijakan publik itu ada 4 teori ya, elit, institutionalism, group teori, dan political system. Elit ini teori berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahnya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Ya, secara formal mungkin sistem pemerintahnya adalah demokrasi, tapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif.
Nah, ini yang tadi saya katakan bisa saja demokrasinya demokrasi prosedural bukan substansi. Jadi negara itu baru dikelola sekelompok elit saja, ya. Jadi sistemnya belum demokratis. Nah, ini mungkin banyak negara-negara yang baru merdeka atau baru dikudeta dan lain sebagainya, ya. Sehingga elitnya lah yang memegang kendali, ya, sehingga proses demokratisasinya belum berjalan dengan baik, ya. Nah, institusional. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan ekonomi, ya. Kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintah yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif, badan peradilan, partai politik. Nah, ini aspek institusional atau aspek formal, ya, yang memiliki tugas dan kewenangan tertentu, yang tugas dan kewenangannya itu bersumber dari peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Contoh, DPR itu, ya itu ada ketentuan peraturan perundang-undangannya yang mengatur. Ada undang-undang yang mengatur keberadaan DPR misalkan, ya, atau keberadaan misalkan lembaga-lembaga tertentu. Nah, itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh misalkan kalau kita kaitkan dengan ekonomi Islam, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Institusinya siapa? Institusinya Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, undang-undangnya ada. Undang-undang zakat. Nah, siapa lembaga yang mengaturnya? Basnas, diminta oleh pemerintah atau berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan wakaf. Siapa yang yang menjadi lembaga pengelolanya? Yaitu Badan Wakaf Indonesia, ya, yang memang itu diperintahkan oleh negara untuk dibentuk misalkan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan institusional. Nah, institutional economics melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengkoreksi kelemahan mekanisme pasar. Nah, ini lebih kepada institutional economics ini, ya, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan perekonomian, ya. Nah, dia mau menggunakan atau mengkoreksi kelemahan mekanisme pasar. Contoh misalkan, pemerintah merasakan, ya, terjadi penurunan lapangan pekerjaan. Ya, mungkin ada biaya atau investasi lah, ya, yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin pemerintah melihat masih ada ekonomi biaya tinggi, pungli, terlalu banyak perizinan, ya, maka itu dipangkas semuanya, ya, ya, dengan harapan perizinannya jadi terpangkas, jadi lebih sederhana, ya, sehingga itu lebih memudahkan orang mau berinvestasi, ya. Dengan demikian lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Nah, itu bentuk daripada bagaimana pemerintah mengkoreksi atau melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar. Nah, itu bisa saja terjadi nanti dalam ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sangat mungkin. Ya, ini contoh misalkan kampanye produk halal atau industri halal, makanan halal, ya, atau wisata halal misalkan. Ya, ketika pemerintah mungkin melihat di situ ada potensi yang bisa dikembangkan, maka bisa saja pemerintah melakukan intervensi dengan mendorong, ya, atau mendorong supaya keberadaan lembaga atau institusi yang mengatur itu diperkuat atau diperbesar misalkan. Ya, karena menganggap ini punya potensi untuk menambah misalkan, ya, pendapatan negara, ya, atau menambah meningkatkan kesejahteraan, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, begitu juga seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat sehingga menimbulkan gejala bubble economics karena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Nah, kemudian ini bisa juga diatur oleh pemerintah supaya jangan terjadi krisis misalkan. Nah, Anda mungkin ingat, ya, ketika terjadi COVID dulu, awal-awal tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Perpu. Masih ingat, ya, Perpu nomor 1 tentang penanggulangan COVID itu, ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, ya. Itu menjadikan Perpu itu sebagai undang-undang, ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya pemerintah memiliki keleluasaan dalam mengatur, ya, keuangan negara, ya, supaya tidak terjadi krisis.
Ya, kenapa? Karena COVID. COVID itu menyebabkan semua aktivitas ekonomi lumpuh. Nah, karena diberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah, maka pemerintah ya salah satunya memperbesar defisit misalkan ya, atau memberikan peran kepada Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia ya dalam menanggulangi kalau seandainya terjadi krisis. Nah, itu apa namanya? Bisa dilakukan secara institusi ya, kenegaraan atau lewat pemerintah sehingga mampu mengantisipasi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Nah, adapun grup teori itu adalah yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Nah, ini mungkin sifatnya oligarki gitu ya. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok ya. Nah, penekanan pada bagaimana peranan political interest group dan proses simulasi dan implementasi kebijakan. Ya, ini bisa saja seperti oligarki ya, artinya kelompok-kelompok tertentu yang diberikan berkoalisi mereka atau bersama mereka dalam menentukan arah kebijakan. Ya, terutama dalam pembentukan undang-undang biasanya. Ya, kenapa? Karena itu yang akan paling berdampak terhadap kondisi mereka gitu ya, pembentukan undang-undang tersebut. Ya. Nah, political system theory adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respon sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat. Ya. Input dari lingkungan berupa permintaan, demand, dan dukungan support. Ya, dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu. Selanjutnya kebijakan atau policy ya, politik sistem ini dalam mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan. Jadi teori political system. Jadi sistemlah yang bekerja di sini. Ya, sistem politik maksudnya, ya, yang akan menentukan bagaimana pengaruh kebijakan publik itu dibuat. Ya, jadi sistem politiklah yang mengelolanya. Ya, nah sehingga apa-apa yang ditargetkan ya seperti tadi ya, kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, ya, melakukan memilih dalam pemilu, ya, mempengaruhi masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan terhadap para pembuat kebijakan. Nah, begitu mungkin teman-teman ya, sebagai kuliah perdana kita ya. Mungkin minggu depan kita lanjutkan dengan bagaimana mengkaitkan dengan sistem ekonomi ya. Kemudian kita sudah bisa masuk kepada sistem atau tatanan ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah. Silakan, kita masih ada waktu. Saya mohon izin ya, cuman bisa sampai 7:30 pada hari ini ya. Mungkin minggu depan kita bisa full ya sampai jam 8. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ya untuk disampaikan. Saya stop share dulu. Sembari mungkin saya bisa absen ya, teman-teman sekalian, biar bisa kenal ini ya. Ferry Ansar ya. Ferry ada? Jadi memang Pasek. Ferry Ansar ada ya. Pak Supriyandi Polapita. Pak Supriyandi ada? Ya, Pak Supriyandi Anda dari mana? Hadir Pak, ada. Dari mana Pak Supriyandi? Saya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Sekarang aktivitasnya apa? Gimana Pak? Aktivitasnya apa? Pekerjaannya? Kopi dulu Pak De. Saya Selamat malam Kak Pak. pendamping desa Pak di Kementerian Desa. Oh, di Kementerian Desa. Oke. Ahmad Mardono. Nah, Pak Ahmad, Anda ada di mana? Posisinya di mana? Jakarta, Pak. Jakarta ya. Oke, siap. Pak Setio Utomo juga di Jakarta? Setio Utomo? Oke, tidak ada. Al Zukri, Al Mursyid. Nah, Pak Zukri di mana ini posisinya? Di Batam, Pak. Oh, di Batam ya. Ya. Dinas di mana Pak Zukri? Di Dinas Pendidikan, Pak. Dinas Pendidikan Kota Batam ya. Iya. Oke, baik ya. Mbak Sri Gentari, Anda posisinya di Jakarta? Lagi di mute, masih di mute. Mbak Gentari masih di mute. Oke, Mbak Gentari. Iya, Pak.
Ya, Anda posisinya di mana? Di Jakarta atau ada di kota lain? Bandung Barat. Oh, di Bandung Barat. Oke, baik. Selanjutnya Pak Syafruddin. Masih di mute Pak Syafruddin. Hadir, Pak. Ya, Anda dari mana? Posisinya di mana sekarang? Di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Baik, dekat ya. Pak, di Bekasi. Baik, makasih. Pak Arbain. Arbain. Posisi di mana? Ini Pak, Anda ada di mana? saya di Kaltim Kabupaten Pasir. Oh, di Pasir. Wah, ini calon ibu kota nih. Ya, Wah, nanti kalau kita ke Pasir nih udah jadi ibu kota nanti nih ya. Kita yang di Jakarta jadi daerah nanti nih. Wah, ini udah punya banyak tanah nih jangan-jangan Pak Arbain di ibu kota kita. enggak Pak. Baik ya, selamat ya ibu kota nanti di sana. Ya, kebetulan sehari-hari Pak, saya Ya. komisioner KPU. Oh, komisioner KPU di Kabupaten Pasir. Iya. Oh, oke, menarik. Siap. Ya. Mbak Lisa Ramadana. Mbak Lisa. Ya, Anda ada di mana? Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Pak. Oh, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oke, siap. Ini dekat-dekat dengan ibu kota baru ini ya, Mbak Lisa ya. Mbak Eni Hidayati. Mbak Eni. Ya, Anda ada di mana? Jakarta atau daerah? Di daerah di Batu, Jawa Timur. Oh, di Batu. Malang ya? Ya. Oke, Betul. tes ya Mbak Eni. Muhammad Ya, Tabrani. Mas Muhammad Tabrani. Ya. Hadir, Mas. Ada di mana Mas Muhammad? Sekarang di Jakarta Selatan, Pak. Oh, ada di Jakarta. Oke ya. Pak Tasnim Firdaus. Tasnim? Pak Tasnim? Oh, masih di mute ya. Pak Bahrul Ulum? Oh, Pak Bahrul pasti di Sumatera Barat, Pak. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Mananya Pak Bahrul? Tanah datar. Tanah datar. Oke, baik ya. Iya. Mas Faizal Daus. Saya dari Bukit Tinggi, Pak Adin. Oh, dari Bukit Tinggi. Ini tetanggaan sama Pak Bahrul ya, Sumatera Barat ya. Ya, tetangga, Pak. Siap. Sukses. Terima Mas kasih. Fauzan. Dari Jogja, Pak. Oh, dari Jogja. Sekarang di Jogja nih Pak Fauzan ya. Betul, Pak. Baik ya, sukses Pak Fauzan. Mas Ismail Al-Faruqi. Dari Bengkulu, Pak. Oh, dari Bengkulu ya. Oke, baik ya. Pak Muzakir. Pak Muzakir. Ya, Pak. Posisi di mana ini? Saya posisi di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Dekat ya. Sukses, Ya. Pak Muzakir. Ya, Mbak Lia Zarkasi. Ya, Pak. Ada di mana? Dari Bengkulu, Pak. Oh, sama ya tadi ya sama Mas Faruqi ya. Bengkulu ya, sama-sama Bengkulu. Oke, Muhammad Arif Setiawan, Mas Arif ada di mana? Ya, Pak, Lampung. Oh, Lampung. Oke. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ada di mana? Kalimantan Selatan, Pak, di Banjarbaru. Banjarbaru. Selesai, Baik. habis ini, Mas. Ya, sukses. Pak Anang Mantovani. Ya. Dari mana asalnya? Tapi domisili di Semarang. Oh, dari Semarang. Oke, baik. Mas Iin Gunawan. Anak soleha kan, anak pintar, anak soleha. Dari mana? Oh, dari Garut ya. Ini namanya khas ya. Iin Baik, Gunawan. pasti dari soleha, Garut. apalagi pintar, cerdas, Muhammad Amin Pohan. masa jadi Mana Mas tuh Amin? sakit. Kalau dari Medan, Pak. Oh, dari Medan ya. Sekarang di Belitung, Pak. Sekarang di Belitung. Belitung, Pak. Belitung Oh, di domisilinya, Pak. Belitung. Oke, baik. Mas Hilman. Yoses, Mana Mas Hilman? Tebet, Pak. Oh, di Tebet. Tepat ya. Oke, baik. Ya. Ahmad Fahru Rozi. Hadir, Pak. Dari mana punya? Dari mana asalnya? Asal Tangerang, domisili saat ini di Ciputat. Domisili di mana? Ciputat, Pak. Oh, Kaltara. Ya. Denny Mulyana. Ini masih kendaraan kayaknya nih. Mas Denny. Assalamualaikum. Salam. Pak. Salam. Posisi di mana Mas Denny? Saya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pak. Oh, Patri ya. Oke, baik. Hati-hati. Jeffrey. Itu ya. Sakit ya.
Kemudian Ibrahim Pua. Ya, saya. Ya. Dari mana Mas Hadir Ibrahim? Pak. Hah? Hadir Pak. Ayo Iya Pak. pelan-pelan, kalau nanti jatuh. Jayapura Pak. Oh, Apa? Jayapura luar biasa. Udara Udah jam berapa di sakit Jayapura nih? nangis. 9:30. Udah jam 9:30 Pak. 9:30. Jatuh sakit, udara nangis. Nah, ya sukses ya Mas Ibrahim Pua ya. Pak. Selanjutnya Izal Muhaini. Mas Ya Pak, hadir Pak. Dari mana? Hadir Pak. Dari Pontianak Pak, Kalbar. Dari Pontianak, Kalbar ya. Ya. Oke. Kemudian Pak Sultoni. Sayang semu. Hadir Pak. Dari mana posisi? Dari mana asalnya? Dari Tuban, Jawa Timur Pak. Dari Tuban, Jawa Timur. Baik, sukses. Mas Muhammad Makasih, Pak. Ibnu Huda. Oke, Pak. Dari mana asalnya? Dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Pak. Oh, Pala. Ini orang ibu kota nih. Iya. Orang ibu kota nih. Wah. Pak Diana Puspita. Dari mana asalnya? Iya Pak, dari Jambi. Oh, dari Jambi. Baik-baik ya. Mbak Maria Ulfah, dari mana asalnya? Iya Pak, dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Fitri Zariatin. Mbak Fitri, ada? Iya Pak, saya Pak. Mohon maaf, off kamera kayaknya Pak. sudah ada masalah Saya dari nih. Depok Pak. Mas Ferry Ansar. Oke. Hufrizatul Parida. Saya dari Lombok. Abu Salim. Iya Bapak, dari Bojonegoro Bapak, Jawa Timur. Halo. Halo. Iya Bapak. Halo. Halo. Ya baik, ada yang belum di absen teman-teman sekalian? Ada yang belum di absen? Ada yang belum disebut tadi? Maaf, saya Pak. Oh, Pak Mas Tio ya. Mas Tio dari mana Mas Tio? Dari Jakarta, Pak. Jakarta, oke. Ya. Oh ya, Muhammad Umar Mukhtar ya. Dari mana Mas Umar? Izin dulu ya. Oke, kurang stabil ya, baik. Terus siapa yang belum tadi? Abu Salim tadi sudah ya? Mas Abu Salim? Iya Bapak, sudah. Ya, baik. Ada yang belum? Tadi siapa yang belum? Pak Hilman ya? Mas Halo Pak. Ya, Mas Tasnim ya? Iya Tasnim Pak. Saya dari Batu Sangkar, Sumatera Barat Pak. Oh, oke, baik. Ya, orang Batu Sangkar. Baik, siap. Oke, oke Mbak. Saya Yatul Farida dari Lombok ya. Oke, baik. Karena mungkin tadi gangguan itu ya, gangguan sinyal ya. Baik, tadi ada satu pertanyaan ini ya. Dari siapa nih tadi ya? Dari Mas Iin ya, Iin tadi ya, Iin Gunawan ya. Apakah hukum bisa dibangun dalam bentuk asumsi-asumsi ya? Jadi pada dasarnya memang semuanya asumsi. Kang Iin ya, Kang Iin Gunawan tadi ya. Ya, dalam dunia akademik itu menjadi suatu hal yang membangun asumsi itu supaya teorinya bekerja. Ya, baik Mas Umar Mukhtar ya dari Medan, jaringan kurang bagus. Oke, nggak apa-apa, ini dianggap sudah hadir. Ya, memang harus dibangun asumsi terlebih dahulu supaya teorinya bekerja. So, kalau tidak dibangun asumsi nggak akan bekerja teorinya. Nah, itu prinsipnya. Dalam hukum juga begitu. Ya, jadi ada teori-teori hukum itu ya dibangun dengan asumsi-asumsi tertentu supaya teorinya bekerja dulu. Nah, nanti implementasi di lapangan itu baru kemudian disempurnakan dengan kondisi dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya. Baik, nanti materi ini saya akan share ke admin ya, atau ke Mbak Gentari tadi sudah menghubungi saya. Bisa saya share ke beliau, nanti Anda tinggal minta atau dibagikan oleh Mbak Sri Gentari. Sekali lagi saya mohon maaf, insya Allah minggu depan kita akan bisa lebih baik ya perkuliahannya, karena dengan waktu yang on time lah gitu ya. Nah, bisa lebih baik dan bisa lebih Kita foto aja. dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Kalau begitu, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat istirahat. Atau masih ada kuliah lagi nih? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya udah, selamat istirahat bagi teman-teman yang sudah ya, terima kasih. Nikmati upahan di Rizka.
Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bu Ketua, materinya tolong, Bu. Tolong materinya Bu Ketua. Yuk. Selanjutnya. Terima kasih banyak. Boleh live langsung semua. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih Bu Ketua.